Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Meskipun ibadah ini ibadah online, tetapi kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, siapkan hati kita. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, singkirkan semua gangguan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Ya, kuangan sekali rasanya ingin berjumpa dengan kalian semua. Nah, hari ini aku mau mengajak kalian semua, ayo bangkit berdiri. Get up. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau menari-nari bagi Tuhan. Oke? Setuju? Yuk, kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Ikuti gerakan saya ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Apa? Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ikuti gerakannya Catherine. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lagi. Na 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 na.
tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 lagi na 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 na. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Capek ya teman-teman ternyata. Pakai masker. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Kita harus terus memuji nama Tuhan. Siapa yang mau lebih lagi, boleh katakan yes, aku mau. Yuk, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya teman-teman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ikuti gerakannya Ceceria ya teman-teman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hati kami. Kami mau berikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Oh, all I have within me, I give you praise. All
when I'm awake. Lord, have your way in me. Semuanya menyembah Tuhan. Kami gak puas Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau memberikan hidup ini ya Tuhan sebagai korban Tuhan. Korban bakaran yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai masa muda kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hati ini dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan. Ajar kami itu sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu dan beri kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan belajar firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 13 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna,
Itulah sebabnya sekali ini aku menuliskan kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena jemaat Korintus adalah jemaat binaannya. Nah, tapi yang menarik dari ayat ini yang akan kita bahas adalah kenapa dalam ayat tersebut ada kata terpaksa. Paulus tadi katakan jangan sampai nanti aku terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk melakukan itu pada kalian. Memang kuasa itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Nah, kenapa Paulus harus menggunakan kata terpaksa? Saudara, kita kalau mendengar kata paksa, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena bagi kita kalau sesuatu yang dipaksakan itu akan melanggar hak asasi manusia. Kita nggak bisa milih, sementara kita punya kebebasan untuk memilih. Lalu yang kedua, kita nggak suka dengan kata paksa, karena orang yang terpaksa biasanya melakukan segala sesuatu itu tidak sepenuh hati. Dan kalau sudah tidak sepenuh hati, hasilnya pun juga tidak akan baik. Nah, kenapa Rasul Paulus memakai kata, jangan sampai aku terpaksa pakai kuasa Tuhan yang ada padaku pada kalian. Ya, ternyata saudara, jemaat Korintus ini pernah sombong. Mari buka 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara baca di sana perikopnya, rendahkanlah dirimu. Dikatakan di situ, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar tentang artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak kau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Wajar seorang pendidik, seorang guru begitu melihat anak-anak didikannya sombong. Dan mungkin sudah ditegur berapa kali tetapi belum berubah. Akhirnya guru ini pun berkata, jangan sampai aku terpaksa pakai kuasa Tuhan untuk menegur kalian. Memang itu bukan meruntuhkan untuk membangun, tapi jangan sampai terpaksa aku gunakan kuasa ini. Nah saudara, sekalipun tadi kita tahu bahwa hal-hal mengenai paksa tidaklah mengenakan, tapi yang jadi pertanyaan, apakah segala sesuatu yang dipaksakan itu selalu berbuah negatif? Apakah segala sesuatu yang dipaksakan itu selalu berbuah negatif? Tentu tidak. Seorang bapak, seorang ayah, begitu melihat anaknya malas belajar, akhirnya dipaksa untuk belajar. Apakah itu negatif hasilnya? Tidak, pasti akan berhasil. Saya waktu itu pernah sakit waktu kecil, kalau enggak bapak saya paksa dengan tangan yang besar untuk buka mulut saya makan obat, tidak akan mungkin saya sembuh. Itu dipaksa. Tapi kalau enggak dengan cara begitu, saya enggak akan minum obat saudara, dan saya tidak akan sembuh. Jadi saudara jangan berpikir bahwa segala sesuatu yang bersifat paksaan itu hasilnya negatif. Tidak. Hari ini kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan pun juga pernah menggunakan pemaksaan kepada anak-anaknya. Pernah. Dan ternyata hasilnya bukan negatif. Justru membuat mereka dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita masuk, kita akan belajar yang pertama saudara ya. Kenapa perlu dipaksa? Mengapa harus dipaksa? Saya temukan ada 3 alasan. Yang pertama, menolak perintah padahal sudah tahu. Menolak perintah padahal sudah tahu. Ini adalah golongan orang yang sudah ngerti firman Tuhan, ngerti perintah Tuhan, tahu bahwa dia disuruh Tuhan, tapi dia menolak. Kita belajar dari Yunus. Mari buka Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di sana, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku.
Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut masing-masing, berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Dia sudah tahu itu Tuhan, dia tahu itu perintah Tuhan, tapi dia nolak, dia pergi ke Tarsis. Di situ akhirnya Tuhan paksa dia kembali untuk ke Niniwe dengan cara apa? Kapalnya itu digoncang dengan ombak. Dan akhirnya kalau saudara teruskan di situ, awak-awak kapal panggil dia, sini Yunus itu, lalu mereka buang undi dan undi jatuh kepada Yunus. Dilemparkanlah ke laut Yunus itu, dan dengan cara dipaksa juga lewat ikan besar, Yunus ditelan, lalu dimuntahkan ke Niniwe. Jadi kenapa kita kadang-kadang harus dipaksa? Sudah tahu perintah tapi nolak. Menolak perintah padahal sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, lamban dalam bertindak. Lamban dalam bertindak. Mari buka di dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Ini kisah Tuhan selamatkan Lot. Kejadian 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lamban dalam bertindak. Ini sudah tahu firman Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan tapi lambat. Ya, kadang-kadang nunda. Kalau yang pertama tadi nolak. Ini mau melakukan tapi ya nantilah begitu. Akhirnya Tuhan paksa. Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Ini ketika malaikat melihat bahwa keluarga Lot ini berlambat-lambat. Perhatikan. Kejadian 19 ayat 15 sampai 16, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ketika ia, perhatikan saudara, berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya dia di sana. Berlambat-lambat. Ya. Contoh saudara, saya punya istri, ini pengalaman pribadi. Istri saya itu dulu punya kebiasaan yang kurang pas ya saudara ya. Kadang-kadang di gereja itu main HP. Saya udah bolak-balik tegur, HP-mu itu loh. Tapi jawabnya apa? Nantilah. Memang akhirnya setelah itu dia perhatikan firman Tuhan. Tapi kan hendaknya kita kalau ke ibadah ya, itu begitu masuk ruang gereja atau ruang pelayanan, matikan HP sudah. Ini enggak agak lambat. Memang akhirnya dia masukkan HP tapi lambat. Saya udah bolak-balik nasihati. Sampai satu saat saya doa, Tuhan tolong kau yang didik istriku. Saya bilang gitu. Akhirnya saudara tahu, satu saat waktu itu kami ke gereja saudara, HP-nya hilang. Di kamar mandi hilangnya itu. Oh bingung dia, aduh bang, HP ku hilang kamar mandi. Saya bilang, syukur, saya bilang, bagus. Dia malah marah-marah ke saya karena saya bilang syukur saudara. Tapi situ saya perhatikan, itulah didikan Tuhan, ya kan. Jadi selama ibadah, puji Tuhannya, gak ada HP karena hilang saudara ya. Sudah dicari segala macam, gak ada memang, gak tahu siapa yang ngambil. Akhirnya gara-gara itu dia bisa konsentrasi ibadah. Memang akhirnya saya belikan lagi HP baru, tapi saya bersyukur sejak dikasih HP baru itu, begitu masuk ruang gereja, HP sudah dalam tas. Ya. Cuman sayang kan, kenapa mesti hilang HP dulu satu, baru sadar, kan gitu. Nah itulah orang yang lamban dalam bertindak. Ya. Tapi puji Tuhan lah kalau masih bisa berubah. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang paksa kita karena kita lamban dalam bertindak. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus dipaksa? Karena tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Saudara, ini adalah kondisi di mana kita mengalami satu kejadian yang kita nggak bisa nolak dan kita nggak bisa milih.
Kita menghadapi satu kejadian yang kita nggak bisa nolak dan kita nggak bisa milih. Dan kita terpaksa harus menjalani peristiwa itu. Menerima peristiwa itu. Menerima kejadian itu. Kita terpaksa. Contoh, mari buka di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 26. Lukas 23 ayat yang ke-26 dikatakan di sana. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Buka lagi dalam Markus pasal 15. Jadi ada seorang yang dari luar kota namanya Simon dari Kirene. Nah, tentara itu tangkap dia dan panggil dia paksa. Markus 15 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, Simon ini nggak ngerti apa-apa. Jadi begitu terjadi prosesi penyalipan Via Dolorosa itu, dia datang dari luar kota, dia lihat kok ada banyak orang kerumunan. Lalu dia mendekati kerumunan itu, ya tiba-tiba langsung ditarik bajunya. Sekarang kamu bantu itu orang. Simon tidak bisa nolak dan gak bisa milih. Dia terpaksa menjalani perintah itu, bantu pegang kayu salib yang waktu itu Tuhan Yesus tidak bisa pegang. Karena bolak-balik jatuh, saudara. Dia gak bisa milih, dia gak bisa nolak. Saudara, kadang-kadang kita ngalami seperti itu. Seperti sekarang lah. Kita ngalami masa pandemi yang kita nggak bisa milih dan kita nggak bisa nolak. Kita terpaksa harus menjalani semua ini dan semua peraturan yang ada di dalamnya. Tuhan pakai ini saudara, saya percaya bukanlah untuk yang buruk, tidak. Saya juga banyak mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, ya contoh seperti kayak Laura Lazarus yang dulu pernah kita dengar, itu pramugari Lion Air saudara ya, sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalami kecelakaan pesawat tahun 2004 kalau nggak salah. Siapa yang mau memilih kecelakaan? Nggak ada. Dia pun juga nggak bisa nolak waktu kecelakaan itu terjadi. Pada waktu kesaksian beliau katakan bagaimana tubuhnya itu sudah banyak yang rusak saudara. Dia harus melewati operasi sampai 18 kali. Dan itu tubuhnya itu banyak sudah lempeng-lempeng saudara ya. Karena udah berapa kali operasi. Dia berpikir hidupnya sudah hancur. Ternyata apa saudara? Lewat itu semua. Akhirnya Tuhan pulihkan keluarganya. Tuhan pulihkan semula mereka masing-masing mementingkan diri sendiri. Tapi akhirnya mereka boleh bersatu kembali. Dia dan papa mamanya akhirnya dipulihkan Tuhan. Tapi lihat, pada waktu kita menghadapi itu kita terpaksa. Nggak bisa milih dan nggak bisa nolak. Nah saudara, kalaulah seperti Yunus tadi, dia dipaksa. Terus juga keluarga Lot juga dipaksa. Lalu Simon dari Kirene juga dipaksa. Pertanyaannya, apa yang terjadi selanjutnya dengan mereka setelah mereka dipaksa Tuhan itu? Mari kita lihat saudara, yang terjadi dengan Yunus. Mari buka di dalam Yunus pasal 3. Supaya kita tahu bahwa tidak semua hal pemaksaan itu berujung negatif. Yunus pasal 3 ayat 3-8 dikatakan di sana. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lihat, akibat pemaksaan itu, Yunus kembali ke Niniwe, dia khotbah hanya 1 kalimat. Sebentar lagi Tuhan akan tunggang balikan kota ini.
Akibat khotbah itu saudara, pernyataan Yunus, semua kota Niniwe dari raja sampai ternak itu tobat. Itu luar biasa. Yunus jadi pengkhotbah hebat di Alkitab. Jujur saudara ya, gak gampang kita khotbah, orang bisa tobat tuh gak gampang. Saya sudah berapa kali naik mimbar, ya udah ratusan kali. Kita belum tentu khotbah bisa menangkan satu orang nangis tobat, itu gak gampang. Tapi Yunus satu kali khotbah, satu kota, raja sampai ternak tobat, itu luar biasa. Lihat ya, pemaksaan dari Tuhan bukan membuat Yunus makin jelek toh, makin hebat. Terus bagaimana dengan Lot? Kalau Lot kita sudah tahu, akibat pemaksaan lewat malaikat Tuhan itu mereka selamat. Sekalipun istrinya agak bebal, malingkan wajah ke belakang jadi tiang garam. Tapi keluarga Lot itu selamat. Terus yang ketiga, bagaimana dengan keluarga Simon dari akibat pemaksaan tersebut? Mari buka di dalam Roma. Kita buka dulu Markus tadi saudara ya. Coba dulu perhatikan kalimatnya di sana. Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21 dikatakan di sana. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, perhatikan. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi si Simon ini punya anak Alexander dan Rufus. Simon itu yang dipaksa. Mari buka di dalam Roma 16. Kita lihat di sini bagaimana hidup Simon selanjutnya setelah pemaksaan dari pemikulan salib tersebut. Roma 16 ayat yang ke-13. Perhatikan di situ saudara. Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Banyak penafsir berkata Rufus di sini adalah Rufus, anaknya Simon dari Kirene itu. Ternyata akibat dari pemaksaan tersebut, di mana Simon tidak bisa milih, nggak bisa nolak, dia harus terpaksa memikul salibnya Tuhan karena Tuhan Yesus waktu itu berjalan sudah jatuh-jatuh. Itu berdampak luar biasa terhadap keluarganya Simon. Anaknya si Rufus dipakai Tuhan dan pengakuan itu keluar dari seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Dan Paulus pun menganggap ibunya sebagai ibu juga rohani. Berarti keluarga ini dipakai Tuhan setelah terjadi pemaksaan jalan Via Dolorosa itu Bapak Ibu. Jadi saudara lihat, jangan berpikir bahwa pemaksaan dari Tuhan itu jelek, tidak. Tuhan tidak pernah menghancurkan anaknya, enggak pernah. Nah, jadi saudara, kadang-kadang kita harus dipaksa, ada alasan 3. Menolak perintah padahal sudah tahu. Yang kedua, lamban dalam bertindak. Lalu yang ketiga, karena kita enggak ngerti apa-apa. Kita enggak bisa milih, kita enggak bisa nolak, kita terpaksa menjalani satu kejadian. Sekarang jadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya tidak dipaksa? Kalau dipaksa saja kita diberkati, apalagi kalau enggak dipaksa. Ada 2 nasihat supaya kita jangan sampai dipaksa. Mari buka di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang ke-14. Mazmur 51 ayat yang ke-14 dikatakan di sana. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lengkapi aku dengan roh yang rela. Daud pada itu berkata pada Tuhan, Tuhan perlengkapi aku dengan roh yang rela. Dan kita tahu akhirnya memang Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa kata Tuhan? Dia selalu nurut. Poin pertama supaya kita jangan dipaksa adalah miliki teachable spirit. Miliki teachable spirit. Hati yang gampang diajar. Orang kalau punya hati yang gampang diajar, tatkala dia terima firman Tuhan, terima perintah Tuhan, dia nurut tanpa bantah. Kalau seandainya Yunus itu nurut-nurut saja, tidak perlu dia masuk perut ikan. Ya, tidak perlu masuk perut ikan. Seandainya mungkin Lot itu nurut-nurut saja, segera berangkat, tidak banyak komentar di situ. Mungkin juga istrinya nggak jadi tiang garam. Bisa jadi saudara. Itu menurut penafsiran saya aja.
Seandainya ikut nurut aja. Tapi masalahnya kan mereka mungkin banyak alasan. Karena mungkin mereka sudah punya toko, hidup sudah nyaman, akhirnya berlambat-lambat di sana. Makanya saudara, supaya kita jangan dipaksa adalah miliki teachable spirit. Hati yang gampang dibentuk, hati yang gampang diajar. Sudahlah saudara, kalau saudara terima firman Tuhan, ada rema Tuhan, nurut sajalah. Supaya saudara jangan dipaksa. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah jangan andalkan pikiran melebihi firman Tuhan. Jangan andalkan pikiran melebihi firman Tuhan. Tapi andalkan hikmat Tuhan. Ayat terakhir, mari buka Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Ini kalau kita menghadapi hal-hal yang kita nggak bisa milih, kita nggak bisa nolak, kita harus terpaksa menjalani satu peristiwa atau satu kejadian. Nah, ini nasihatnya. Jangan andalkan pikiran melebihi firman Tuhan, andalkanlah hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan andalkan pikiran kita, tapi minta hikmat daripada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Hari-hari ini mungkin orang bertanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan COVID? Kenapa Engkau izinkan kami mengalami kesusahan? Kalau itu kita tanya saudara, kita nggak akan ketemu jawabannya. Lebih bagus saudara, tundukkan pikiranmu pada firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, mintalah hikmat Tuhan. Tuhan beri aku hikmat, supaya di tengah-tengah seperti ini yang aku nggak bisa milih dan nolak, aku bisa ngalami tuntunan Tuhan dan aku bisa ngalami berkat Tuhan. Lebih bagus doa seperti itu. Maka nanti lihat saudara ya, sama seperti keluarga Simon, dia nggak bisa milih, nggak bisa nolak, tapi dia nurut aja, keluarganya tetap diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sudah belajar bahwa tidak selamanya hal pemaksaan dari Tuhan itu berujung negatif, tidak. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kita. Kitalah yang harus punya teachable spirit, hati yang gampang diajar. Kita yang harus minta hikmat, supaya nanti tak kala kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan dan kita nggak bisa milih, kita nggak bisa nolak di sana, kita diberi kekuatan untuk menjalani itu semua. Saya percaya kalau kita punya dua hal tadi, teachable spirit dan juga kita punya hikmat daripada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan tetap memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami akui bahwa seringkali kami menolak perintah Tuhan padahal kami sudah tahu itu benar. Ampuni kami Tuhan jikalau kami seringkali lamban dalam bertindak. Kami seringkali menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Makanya tidak heran Tuhan izinkan ada banyak kejadian yang memaksa kami untuk melakukan kembali apa yang Tuhan firmankan. Tuhan ampuni kami. Tapi hari ini kami bersyukur Engkau sudah beri kami nasihat supaya kami memiliki teachable spirit. Hati yang gampang diajar. Biar Engkau hancurkan semua hati yang keras kami Tuhan. Supaya kami pada waktu terima firman-Mu kami nurut. Kami tahu apa yang Tuhan sampaikan itu benar. Iya dan amin. Terima kasih Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya kami bisa melihat seperti Tuhan lihat. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menempatkan pikiran kami di bawah firman Tuhan. Supaya nanti pada waktu kami menghadapi ada satu kejadian yang kami tidak bisa milih, kami nggak bisa nolak dan kami mungkin terpaksa harus menjalaninya. Kami tetap kuat di sana Tuhan. Karena kami tahu Tuhan izinkan itu terjadi. Ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba terbatas. Engkau yang akan teruskan firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya.